beres semua. Luar biasa. Kalau dari kendala bahasa sendiri gimana? Bisa melihat anak cucu saya dan Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari ya. Semoga senantiasa sehat dimanapun kalian berada dan selalu berpikiran positif ya teman-teman. Oke, video kali ini Sari mau sharing lagi tentang hospital di Malaysia ini. Dan apa sih yang dirasakan mereka setelah mereka berobat di Malaysia. Dan apa sih alasan beberapa orang ya dari negara lain itu memilih Malaysia sebagai untuk perawatan medis mereka. Oh, lihat video ini sampai akhir supaya kita tahu ya. Oke, kita langsung ke videonya. Cum. Oke, kita baca ya. Papa Jessica Iskandar telah melakukan perawatan kesehatan dengan layanan berkualitas Malaysia Healthcare. Inilah cerita mereka ketika merasakan perawatan kesehatan di Malaysia. Nah, kita dengar sama-sama ya. Kita sudah lihat dan dengar penjelasan daripada artis Indonesia ini ya, Jessica Iskandar, dan juga bapak dia, ayah dia ya, sekarang sudah sembuh. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Katanya pelayanannya itu baik ya, dia dari Jakarta ke Penang ya, tapi dia di Hospital Penang ya teman-teman. Oke, tadi katanya kendala bahasa itu tak ada menjadi masalah ya. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama ya, hampir kurang lebih lah boleh dimengerti ya. Layanannya itu juga baik. Tadi katanya dokternya juga baik, ramah, dan juga memberitahu secara detail apa penyakit yang diderita oleh ayahnya tadi ya. So, apa sih yang membuat mereka itu datang ke Malaysia untuk berobat? Kita dengar dulu satu penjelasan apa yang membuat orang Indonesia itu suka datang ke Malaysia ini untuk berobat. Kita tengok dulu video yang satu ini. Cium. Apa sih orang-orang Indonesia ini banyak yang berobat ke Malaysia. Jadi di tahun 2018 itu salah satu situs e-money tahun 2018 ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebesar 900.000 orang-orang luar negeri itu berobat ke Malaysia. Dan dari 900.000 orang itu 600.000-nya itu berasal dari WNI, warga negara Indonesia. Jadi baru tahu segitu banyaknya guys orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia. Wow, memang banyak ya. Sari pun tahu lah ini. Tengok tadi artis Malaysia juga kan. Itu tuh kenapa gitu. Itu menarik banget. Kenapa Malaysia? Kenapa nggak negara lain? Atau kenapa nggak memilih negara Indonesia sendiri sebagai tempat berobat? Nah, di video kali ini aku akan membahas dan ngejelasin ke kalian. Oke, ayo ikutin video aku terus. Oke. Nah, jadi sebenarnya faktor penting kenapa banyak orang Indonesia itu berobatnya ke Malaysia. Bahkan pejabat-pejabat ya guys, orang-orang kaya dan pejabat-pejabat penting di negara Indonesia ini lebih memilih berobat ke negara-negara di luar negeri seperti Malaysia, Singapura. Itu udah destinasi favorit untuk berobat medis, untuk check up atau periksa kesehatan dan sebagainya. Oh, ini ya datanya ya. Jadi sebenarnya faktor Indonesia yang berobat ke luar negeri itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu karena memang di Indonesia ini tenaga medisnya masih tergolong kurang banyak ya guys. Jadi Indonesia kan kalau kalian tahu sendiri banyak banget penduduknya, ada 275 juta penduduk. Nah, itu setiap rumah sakit baik negeri maupun swasta, khususnya negeri ya, karena kan di Indonesia ini banyak penduduk-penduduk yang pemerintah menengah ya, sampai macam menengah ke bawah kerajaannya itu lebih banyak daripada menengah ke atas. Jadi orang-orang cenderung berobatnya itu ke rumah sakit negeri. Nah, cuman rumah sakit negeri ini kebanyakan itu tenaga medisnya baik dari segi dokter, dari segi perawat, dan apoteker dan sebagainya itu tuh masih terbatas banget. Fasilitas dan pelayanan itu tergolong masih rendah ya guys.
Cuman rumah sakit tertentu doang yang mungkin pelayanan BPJS-nya bagus, tapi nggak semua rumah sakit itu menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik. Khususnya rumah sakit besar atau daerah-daerah yang padat penduduk, itu rumah sakitnya cenderung kurang nyaman. Seperti contohnya rame banget, padat, terus juga fasilitas kenyamanan yang di rumah sakit juga kurang, misalkan contohnya AC kurang dingin, terus juga antriannya lama banget dan administrasinya sedikit berbelit-belit gitu loh. Makanya sebenarnya ini sebagai masukan ya? juga buat pemerintah khususnya ya, supaya fasilitas kesehatan dan tenaga medis di negara ini bisa lebih diperbanyak lagi. Nah, faktor internal yang berikutnya, biaya berobat itu juga sangat tinggi guys. Seperti yang kita ketahui, GDP negara ini itu masih rendah banget. Pendapatan masyarakat itu masih rendah banget. Sedangkan harga bahan pokok maupun biaya berobat itu tergolong tinggi. Contohnya seperti di Malaysia dengan Indonesia sebenarnya kalau diperhatiin harga-harga bahan pokok atau kalau kalian beli-beli ini itu harganya masih 11-12, nggak terlalu yang mahal banget, tapi pendapatan masyarakat Malaysia itu tinggi karena kalau aku lihat GDP-nya mereka tuh udah sampai 13.000 US dollar, sedangkan di Indonesia itu masih 4.000 US dollar. Kemudian faktor internal yang berikutnya itu adalah pemberian resep dokter. Jadi aku percaya nggak semua dokter seperti ini ya guys. Jadi misalkan nih aku sakit kepala atau gimana, itu tuh obatnya bisa 7 macem, banyak banget. Sementara orang-orang yang kurang mampu kan belum tentu bisa menebus semua obat-obat itu. Keluhan dia cuma sakit kepala gitu loh. Itu kadang aku mikir. Nah, jadi karena faktor-faktor internal itulah kadang tuh menyebabkan citra pengobatan di Indonesia ini masih terbilang kurang bagus ya guys. Aku nggak bilang semuanya, tapi ya berdasarkan pengalaman aku pribadi aku merasa seperti itu. Pengalaman dia ya yang kalau diceritakan. Misalkan kita ingin berobat dengan pelayanan yang baik, dengan dokter yang lumayan bagus, itu biasanya tuh harganya mahal banget. Nah, akhirnya banyaklah orang-orang yang melirik negara tetangga, di mana negara tetangga ini menyediakan fasilitas yang baik dari segi pelayanan maupun tenaga medis yang memang kompeten dan banyak. Selain itu juga biayanya terjangkau. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke kalian faktor-faktor eksternal apa sih yang menyebabkan Malaysia ini menjadi destinasi favorit untuk berobat. Wow, oke, kita Nah, dengar yang pertama tadi udah aku jelasin karena biaya berobat yang terjangkau ya guys. Jadi di Malaysia ini ternyata pemerintah Malaysia memberlakukan biaya pengobatan itu sama rata, baik dari segi masyarakat Malaysia sendiri maupun masyarakat luar negeri itu diberlakukan harga yang sama. Jadi terbilang adil. Nah, yang kedua itu adanya sistem one day care di rumah sakit atau klinik di Malaysia. Jadi di Malaysia itu memang benar-benar tenaga medisnya itu benar-benar melayani benar-benar melayani banget. Kenapa? Karena misalkan nih kita periksa darah atau check up kayak gitu, itu tuh bisa kita periksa pagi, kemudian hasilnya bisa diambil hari itu juga dan kita bisa dapat pengobatan di hari yang sama. Nah, kemudian kalau kita pergi dari Indonesia nih, misalkan kita jauh-jauh dari Indonesia, sementara kita udah bilang sama susternya nih, saya kira-kira nyampe sana jam 10 pagi. Nah, mereka itu dari tenaga medis mereka itu udah nunggu kita di depan pintu rumah sakit itu loh. Jadi intinya kita bener-bener ditunggu banget sama pihak rumah sakit. Untuk intinya kita bener-bener diservis banget karena mereka bener-bener nungguin kita datang. Jadi kita tuh nggak yang bingung gitu loh, kita nggak nyari-nyari. Soalnya kalau di Indonesia sendiri kita kalau mau berobat tuh bener-bener kayak yang ya kita harus ibaratnya kita harus minta dilayani gitu loh. Sedangkan
kalau di Malaysia itu melayani duluan dan Melayani. kita terasa lebih bagus. Nah, kelebihannya juga setiap dokter ini dia itu hanya standby atau praktek di satu rumah sakit aja. Jadi dokter itu benar-benar 24 jam, bukan 24 jam. Dia benar-benar menghabiskan masa kerjanya tuh benar-benar di rumah sakit itu aja. Sementara kalau di Indonesia itu kan ada banyak dokter yang prakteknya tuh di mana-mana. Misalkan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur, kemudian bisa kadang ada yang bisa sampai Bogor juga gitu loh. Jadi dokter tuh benar-benar padat banget jadwal mereka karena mesti praktek di mana-mana. Itu tadi menurut aku karena faktor kurangnya tenaga medis itu ya guys. Jadi dokter-dokter itu sampai bisa banyak melakukan praktek di berbagai rumah sakit. Nah, jadi beberapa rumah sakit di Malaysia itu memiliki peralatan-peralatan medis yang memang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Oh, di dunia? Contohnya misalkan nih untuk pengobatan kanker otak, itu mereka punya alat yang bernama Gamma Knife. Itu letaknya di Sunway Medical Center ya, kalau yang aku baca dari beberapa sumber itu di rumah sakit tersebut itu menyediakan Gamma Knife terbaru, di mana kalau ada pasien yang memiliki kanker otak atau kanker yang berukuran kurang dari 5 cm dan itu nggak perlu operasi ya guys, cukup melakukan perawatan dengan alat tersebut aja gitu. Baru Jadi tahu nggak ya, perlu hebat. bedah-bedah kayak operasi tumor atau kanker pada umumnya. Oke. Nah, Mantap. yang keempat itu adalah tersedia layanan pemulihan. Nah, jadi biasanya kalau dari pengalaman aku ya, aku dulu pernah menjalani operasi waktu itu. Jadi setelah operasi 2 hari atau 1 hari setelah operasi 2 hari ya, itu tuh kita langsung yang benar-benar langsung bisa pulang gitu loh. Karena dokter bilang operasinya udah selesai dan keadaan pasien udah membaik, padahal waktu itu sebenarnya aku kan operasi besar waktu itu ya, tapi ya Operasi cuman kalau besar. di Malaysia Langsung itu balik ya. mereka menyediakan layanan pemulihan. Jadi pasca operasi mereka menyediakan kamar-kamar yang dimana pasien itu bisa bersantai, bisa Rehat. menghabiskan waktu untuk pemulihan mereka dan juga tetap diawasi oleh tenaga-tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Oke. Wow. Oh, ini pas fasilitasnya ya. Nah, yang kelima adalah kemudahan dalam berkomunikasi antara pasien dan dokter. Dimana ya kita tahu sendiri kan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu itu ya mirip-mirip gitu loh. Boleh Jadi paham ya. orang-orang Indonesia sendiri tuh ada rasa nyaman ketika berobat di Malaysia. Di samping itu, di Malaysia sendiri juga menyediakan berbagai penerjemah bahasa untuk orang-orang asing dari berbagai negara seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan bahasa-bahasa lainnya. Wow, macam Nah, itu. alasan yang Ya. berikutnya adalah akses yang mudah dijangkau. Untuk faktor ini memang kebanyakan tuh dari warga negara Indonesia yang berasal dari wilayah Sumatera, khususnya kota Medan ya guys. Jadi Medan. dari segi harga, dari segi fasilitas, dan dari Dekat segi ya. jarak itu Medan lebih dekat ke Malaysia atau Penang dibandingkan dari Medan ke Jakarta. Tadi sudah dijawab beberapa faktor yang menyebabkan alasan orang Indonesia itu datang ke Malaysia itu berubah daripada negara-negara lain ya. Tadi tak mau jelaskan lagi, tadi sudah semuanya lengkap kali dijelaskan oleh kakak itu ya. Kakak itu Anissa Ivana ya, kalian boleh cek YouTube-nya juga. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian juga boleh menambahkan lagi di ruang komen ke bawah ya. So, segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye!